Ada tiga karakter ahlus sunnah wal jamaah yang dari dulu sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti tidak akan pernah berubah. Apapun madhab fikihnya, apakah dia seorang Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ataupun madhab akidahnya, apakah dia seorang Asy'ari atau Maturidi, selama mereka ahlus sunnah wal jamaah tidak akan pernah terlepas dari tiga karakter utama. Yang pertama, karakter ahlus sunnah wal jamaah adalah hubbullah wa rasulihi, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, karakter ahlus sunnah wal jamaah adalah hubbul al wal ashab, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan juga cinta kepada seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali, hubbul al wal ashab. Kemudian yang ketiga adalah hubbul ulama wal muslimin, cinta kepada para ulama dan cinta kepada kaum muslimin. Inilah tiga karakter ahlus sunnah wal jamaah salafan wa khalafan, baik dari yang maupun yang sekarang, dan insya Allah ini akan tetap tidak akan pernah berubah sampai kita semua menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah baik, mari kita jabarkan satu persatu karakter ini saudara, supaya kita lebih jauh mengenal siapa itu ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama, ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok umat Islam yang selalu hubbullah wa rasulih, pengertian cinta Allah kepada Rasulnya dalam makna mereka selalu siap berada di barisan terdepan untuk membela Allah dan Rasulnya. Mereka selalu siap ada di barisan terdepan untuk mengamalkan segala perintah Allah dan Rasulnya yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang oleh karenanya prinsip ahlus sunnah wal jamaah saudara di zaman ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi, dan ini tidak boleh berubah saudara, tidak boleh berubah. Ya, kita wajib tunduk kepada konstitusi, ya kita wajib taat kepada negara, ya kita wajib hormat kepada umara, mematuhi segala perintahnya selama konstitusi tadi, aturan negara tadi tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Dan manakala ada konstitusi, manakala ada perundang-undangan, manakala ada keputusan atau kebijakan dari umara yang manapun, mulai dari presiden yang di atas sampai RT yang di bawah saudara, kalau bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, wajib untuk ditolak. Ini prinsip ahlus sunnah tidak pernah berubah. Tidak ada ahlus sunnah wal jamaah yang menjual ayat-ayat Allah hanya untuk kesenangan dunia semata. Tidak ada prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang menyampingkan ayat-ayat Allah hanya untuk aturan manusia yang mengajak kedurhakaan kepada Allah. Ya, memang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini menarik saudara. Tatkala bicara ketaatan kepada Allah, Allah nyatakan ati'ullah. Tatkala bicara ketaatan kepada Rasul, Allah menyatakan yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi begitu Allah menyatakan ketaatan kepada ulil amri, Allah hanya mengatafkan saja wa ulil amri minkum. Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Ini adalah rahasia saudara. Apa rahasianya ati'ullah wa ati'ur rasul? Taatlah kau kepada Allah, dengan Allah menekankan ati'u, menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah mutlak, tidak ada kompromi. Apa saja yang Allah nyatakan haram, haram dia. Apa saja yang Allah nyatakan halal, halal dia. Apa saja yang diwajibkan oleh Allah, wajib untuk kita jalankan. Apa saja yang dilarang oleh Allah, wajib untuk kita tinggalkan. Tidak ada kompromi. Hukum Allah mutlak, harus ditaati oleh seluruh orang-orang yang beriman. Kenapa taat kepada Allah mutlak? Karena Allah mustahil memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang bisa merusak dunia dan akhiratnya. Mustahil. Seluruh perintah Allah, seluruh aturan Allah justru lisa'adatid darain, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat bagi sang hamba tadi saudara. Maka itu taat kepada Allah nggak bisa ditawar. Maka itu kita lihat cerita Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam saudara. Tatkala Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail, itu perintah Allah, tidak boleh ditolak. Suka atau tidak suka saudara, senang atau tidak senang, sulit maupun tidak sulit, kalau sudah Allah yang memerintahkan, wajib untuk dilaksanakan. Nah itulah yang disebut totalitas kepatuhan dan ketaatan kepada Allah secara mutlak. Begitu juga yang kedua, wa ati'ur rasul, dan taatilah oleh Rasulullah SAW. Taat kepada Rasul mutlak, tidak boleh dibantah, tidak boleh ada kompromi. Apa saja yang Nabi haramkan ya haram, apa saja yang Nabi halalkan ya halal, apa saja yang Nabi wajibkan ya wajib. Dan tegas Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi saudara, taat kepada Nabi juga mutlak. Artinya ketaatan kepada Nabi ini mutlak. Apa saja yang datang dari Nabi ambil, apa saja yang dilarang Nabi tolak. Simple sebetulnya prinsip hidup ahlus sunnah wal jamaah saudara. Jangan sekali-kali menentang Allah dan Rasulnya. Lalu kenapa taat kepada Rasulullah SAW menjadi mutlak? Sebab Nabi Muhammad SAW mustahil
memerintahkan umatnya untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dunia dan akhiratnya. Mustahil. Jadi saudara, Nabi Muhammad SAW mustahil memerintahkan umatnya atau membuat aturan buat umatnya yang bisa merusak dunia dan akhiratnya. Mustahil. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, tidak, tapi apa yang beliau ucapkan adalah semata-mata adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang ketiga, giliran ulil amri, Allah menyatakan wa ulil amri minkum. Diatofkan saja saudara. Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Ada rahasia apa? Para ahli tafsir menyebutkan memang taat kepada ulil amri, baik ditafsirkan ulil amri itu ulama atau ulil amri itu umara, saudara, memang wajib atas orang yang beriman. Tapi ketaatan kepada ulil amri, ketaatan kepada ulama, ketaatan kepada umara terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti kata, selama si ulama, selama si umara mengajak kita kepada jalan yang diridhoi Allah dan Rasulnya, wajib untuk kita taati. Tapi manakala si ulama atau si umara mengajak kita kepada jalan yang dimurkai Allah, yang dilarang Allah dan Rasulnya, haram untuk kita ikuti mereka, saudara. Tegas Nabi bersabda dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan untuk makhluk yang manapun dalam maksiat kepada al-khaliq, kepada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh taat kepada makhluk yang manapun. Mau kepada Habib, mau kepada Kiai, mau kepada Gus, mau kepada Presiden, mau kepada Menteri, mau kepada Jenderal. Haram kita taat kepada mereka kalau mereka mengajak kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, salafan wa khalafan, dan alhamdulillah tidak akan pernah berubah, saudara. Karena itu, ahibail kiram, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh ragu untuk memperjuangkan penegakan hukum Allah di bumi Allah, wabil khusus di bumi Indonesia yang mayoritas warganya adalah umat Islam. Kita tidak boleh diam kalau ada aturan-aturan di negeri ini, saudara, yang melanggar syariat. Kita harus berusaha bagaimana untuk mengamandemennya, bagaimana untuk merevisinya, bagaimana untuk membatalkannya. Walaupun terkadang di dalam upaya kita banyak kegagalan, jatuh bangun, tapi kita tidak boleh pernah putus asa di dalam memperjuangkan hal tersebut semua, saudara. Saya berikan satu contoh, bagaimana keputusan Presiden, saudara, nomor 3 tahun 1987 telah mencengkram bangsa Indonesia di dalam legalisasi minuman keras, sehingga minuman keras itu dijual secara legal di mana-mana, di kampung-kampung, di pasar-pasar, di market-market, di mal-mal, saudara, atas nama konstitusi, atas nama undang-undang. Minuman keras yang dilaknat Allah dan Rasulnya, minuman keras yang diharamkan Allah dan Rasulnya bisa beredar bebas di tengah masyarakat muslim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu tahun 2010, saudara, sampai 2012 saya dan kawan-kawan di FPI berupaya untuk melakukan judicial review terhadap keputusan Presiden tersebut. Dan akhirnya 2012 diterima judicial review kita, disidangkan di Mahkamah Agung. Kita tuntut Mahkamah Agung, kita gugat pemerintah untuk membatalkan keputusan Presiden tersebut. Dan alhamdulillah pada bulan Juli tahun 2013 gugatan kita dikabulkan. Keputusan Presiden yang melegalkan minuman keras dibatalkan oleh MA, saudara. Batal artinya begitu bulan Juli 2013 Mahkamah Agung telah membatalkan, maka minuman keras di seluruh Indonesia menjadi barang ilegal. Ini salah satu perjuangan. Walaupun sayang sejuta sayang, saudara, pemerintah berusaha membujuk ormas-ormas Islam, diundang ke DPR untuk membuat satu undang-undang baru yang melegalkan minuman keras, saudara. Kita bantah habis, kita tolak habis, akhirnya DPR mundur, saudara. Namun sayang sejuta sayang, di akhir tahun 2013 bulan Desember, Presiden mengeluarkan Perpres Peraturan Presiden nomor, saudara, 72 tahun 2013 yang melegalkan kembali minuman keras. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apakah kita ini mesti putus asa? Tidak. Perpres tersebut saat ini kita gugat lagi di Mahkamah Agung, saudara. Walaupun kita tahu andai kata nanti kita menang, Presiden buat lagi aturan baru. Andai kata nanti kita menang, batalkan, Presiden buat lagi aturan baru. Ini yang disebut, saudara, otoriter, kediktatoran kepemimpinan. Ini boleh kita katakan sebagai arogansi kepemimpinan yang ada di negeri ini, saudara. Mereka tidak menghargai putusan hukum. Kita masyarakat dituntut harus taat kepada hukum, harus taat kepada aturan, harus taat kepada perundang-undangan. Begitu kita sudah taat, kita ikuti koridor konstitusi dan berhasil, mereka tidak hargai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita tidak boleh putus asa. Perjuangan untuk melarang minuman keras secara nasional, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetap akan kita perjuangkan sampai tetes darah yang terakhir. Karena minuman keras diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, bahkan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang dilaknat bukan hanya yang minum, yang buat, yang menyediakan, yang menjual, yang menyajikan, sampai yang mencatat dan lain sebagainya dilaknat. Nah ini persoalan sebagai contoh, saudara. Kalau ada peraturan dari pemerintah yang bertentangan dengan syariat, nggak boleh dong kita diam. Soal berhasil nggak berhasil urusan nomor ke-1000, soal kita kalah atau menang urusan nomor ke-1000. Tapi yang penting adalah nu'addil wajib,
kita melaksanakan kewajiban untuk menentang segala kemungkaran yang ada. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjuangan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang pertama yang ingin saya ingatkan. Jadi Ahlus Sunnah berpegang kuat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada mereka yang tidak menghargai hukum Allah, kalau ada mereka yang menyatakan ayat konstitusi di atas daripada ayat suci, kalau ada mereka yang menyatakan, saudara, bahwa Al-Quran itu bukan sumber hukum seperti yang dilakukan oleh kelompok Inkar Sunnah, saudara, atau mereka-mereka yang melecehkan Al-Quran dan melecehkan As-Sunnah, maka i'lamu, ketahuilah, washhadu, dan persaksikanlah bahwa mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun mereka bersumpah berjuta kali, demi Allah kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu dia lecehkan hukum Allah, begitu dia rendahkan hukum Allah, begitu dia tolak hadis Nabi sebagai sumber daripada segala sumber hukum bersama Al-Quran, maka orang tersebut bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Nah, ini yang ingin saya ingatkan. Jadi sekali lagi, kita mudah saja mengatakan kami aswaja, kami aswaja. Dari mana kita aswaja kalau nggak melaksanakan sholat? Dari mana kita aswaja kalau tidak puasa di bulan Ramadan? Dari mana kita aswaja kalau tidak meninggalkan pelacuran, tidak meninggalkan perjudian, tidak meninggalkan minuman keras? Dari mana kita aswaja kalau terus sehari-hari kita bergelut dengan kemungkaran atau membiarkan kemungkaran itu mengepung kita dari semua arah, saudara? Aswaja adalah kelompok umat Nabi yang tidak akan pernah membiarkan kalau hukum Allah dan hukum Rasulnya dilanggar, saudara. Maka itu Al-Imam Abdurrahman At-Tibai dalam kitab Maulidnya, saudara, yang sering kita baca, menceritakan tentang sifat Nabi. Apa beliau katakan? Wa ya'fu 'anil dzambil ladzi fi haqqihi wa sababihi wa idza du'iya haqqullah lam yakun ahadun lighadabihi. Subhanallah. Ini kitab Maulid kita baca, saudara, hampir tiap hari. Di situ disebutkan sifat Nabi, wa ya'fu. Nabi itu mudah memaafkan. 'Anil dzambil ladzi fi haqqihi wa sababihi. Memaafkan kesalahan-kesalahan yang terkait dengan hak pribadinya. Kalau Nabi diludahi, Nabi sabar. Nabi enggak balas, Nabi maafin, saudara. Nabi dicaci maki, Nabi sabar. Nabi santun, Nabi enggak balas, saudara. Nabi dilempari pasir kepalanya, Nabi sabar. Nabi enggak nuntut balas, saudara. Subhanallah. Tapi jangan coba-coba kalau Islam yang dilanggar, saudara. Kata Imam At-Tibai, wa idza du'iya haqqullah. Tapi kalau hak Allah yang dilanggar, hukum Allah yang dilecehkan, lam yakun ahadun lighadabi. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencegah murkanya Nabi. Makanya kita lihat ada perempuan dari Bani Makhzum, salah satu anak suku Quraisy yang dianggap mulia, dianggap terhormat, mencuri, tetap dipotong tangannya oleh Nabi, saudara. Ya, Nabi memang penyantun, Nabi memang lembut, Nabi memang ramah, Nabi baik, Nabi mudah memaafkan orang. Tapi kalau sudah hukum Allah yang dilanggar, Nabi tidak pernah bisa diajak kompromi, saudara. Bagaimana Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi, datang kepada Nabi, minta menyampaikan keinginan masyarakat, sebagian masyarakat Quraisy agar perempuan tadi jangan dipotong tangan, mengingat statusnya yang cukup terhormat sebagai kalangan Quraisy, saudara. Tapi apa jawab Nabi kepada Usamah? Tegas, saudara, wa illallah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Nabi tegur Usamah, hei Usamah, jangankan itu perempuan yang kau anggap terhormat dari suku Quraisy, kemudian kau ingin meminta dispensasi dalam penerapan hukumnya. Wahai Allah, demi Allah, andai kata Fatimah binti Muhammad, andai kata Fatimah putri Muhammad, Fatimah putriku, jantung hatiku, kecintaanku, sayyidatun nisa'il alamin, pemimpin perempuan semesta alam, saudara, coba mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya pasti aku potong tangannya. Subhanallah. Itu Nabi kita, saudara. Nabi lembut, iya, tapi Nabi tegas, saudara. Begitu ada sebuah masjid digunakan oleh orang-orang munafik, saudara, untuk apa? Untuk sebagai tempat kerusakan, tempat kekufuran, untuk memecah belah orang yang beriman. Allah firmankan, saudara, dalam surat At-Taubah, faqala ta'ala walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Allah kasih tahu Nabi, wahai Nabi, itu orang-orang munafik sudah menjadikan masjid sebagai tempat kerusakan, tempat kekufuran, tempat untuk memecah belah orang yang beriman. Kemudian Nabi kumpulkan sahabatnya. Apa kata Nabi? Idhabu ila hadzal masjid dzalimi ahlu. Berangkat kalian, datangi itu masjid yang sudah disalahgunakan untuk mencah belah orang yang beriman. Sampai di sana kata Nabi, fahdimuhu, rubuhkan itu masjid, wahriquhu, dan bakar itu masjid. Subhanallah. Nabi kita tegas, saudara. Kalau pribadi dihina, Nabi diam. Pribadi disakiti, Nabi diam. Mudah Nabi maafin orang. Tapi jangan coba-coba Islam dihina, jangan coba-coba umat Islam diadu domba, saudara. Wow, Nabi tegas. Ada